Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMP Negeri 3 Jetis. Salam kenal ya, kami dari mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 yang akan membersamai kalian dalam sosialisasi mengenai PISA, Program for International Student Assessment. Sebab apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, apa itu PISA? Yang kedua, manfaat dari PISA itu sendiri. Yang ketiga, cara penilaian PISA. Dan yang keempat, substansi PISA. Apa itu PISA? Silahkan adik-adik semua simak video berikut terlebih dahulu. Hai sahabat Tikbut, kalian pernah mendengar PISA? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Walau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun sekali, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata. Jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, menerjemahkannya ke dalam berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, hasil PISA dapat menjadi salah satu informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang lebih efektif untuk mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi atau memasuki lapangan kerja. Jika sahabat Dikbud ingin tahu lebih lanjut tentang PISA, kunjungi litbang.kemdikbud.go.id. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan tuh apa itu PISA dan tujuan PISA. Selanjutnya yaitu mengetahui tentang manfaat PISA. Kita dapat mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat. Kita juga bisa saling berbagi pengalaman serta praktek baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya. Kemudian, kita juga dapat mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga nantinya dapat dilakukan secara perbaikan yang efektif. Yang terakhir juga kita bisa membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. Setelah kita tahu apa itu pengertian PISA, tujuan PISA, dan manfaat PISA, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana nih cara penilaian PISA. Yaitu cara penilaian PISA sendiri dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih melalui metode sampling yang sahih. Pada 2018 terpilih 400 sekolah sampel di Indonesia. Kemudian peserta PISA adalah siswa usia 15 tahun dari sekolah sampel. Siswa dipilih secara acak untuk memastikan hasil penilaian yang tidak bias. Baik, yang selanjutnya adalah studi PISA mengukur kompetensi yang dibutuhkan untuk kecakapan hidup pada PISA 2018. Indonesia berpartisipasi pada pengukuran literasi membaca, matematika, sains, keuangan secara kompetensi global.
Studi PISA tidak hanya melaporkan hasil capaian literasi setiap negara, namun juga informasi mengenai aspek demografi, kebiasaan, persepsi, serta aspirasi yang diperoleh dari data respon angket sekolah dan siswa. Selanjutnya, substansi PISA. Numerasi. Yang pertama, 70% relevan dengan framework AKM numerasi. Yang kedua, pengolahan data spreadsheet. Yang ketiga, penggunaan kalkulator tematik. Yang keempat, computational thinking untuk konsep matematika. Kemudian, literasi 85% relevan dengan framework AKM literasi membaca. Yang kedua, mencari teks yang relevan. Dan yang terakhir, interaktif teks. Untuk substansi PISA selanjutnya yaitu literasi sains. Yang pertama ada kemampuan epistemology in science. Yang kedua, penggunaan simulasi sains. Selanjutnya yaitu kreativitas. Yang pertama ada ekspresi visual. Yang kedua, ekspresi tulisan. Ketiga, kreatif dalam menyelesaikan masalah sains. Yang keempat, kreatif dalam penyelesaian masalah sosial. Selanjutnya yaitu bagaimana PISA bekerja. Untuk mengetahui cara kerja PISA, silakan simak video berikut. Bagaimana bisa Program for International Student Assessment bekerja? Walaupun ini adalah gagasan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan yang berbasis di Paris, Prancis. Penilaiannya dirancang oleh para ahli pendidikan di seluruh dunia. Bahkan, sejak program dimulai pada tahun 2000, setiap orang dari lebih dari 80 negara dan perekonomian yang telah berpartisipasi dalam PISA menyumbangkan sebagian pikiran terbaik mereka untuk menciptakan sebuah ujian yang bisa diikuti di seluruh dunia. Penilaian ini mencoba mencari tahu apakah siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah untuk situasi kehidupan nyata. Penilaian ini meliputi sains, membaca, matematika, dan masalah-masalah inovatif kecil, seperti penyelesaian masalah kolaboratif atau literasi keuangan. Negara-negara berpartisipasi secara sukarela dalam PISA. Jika sebuah negara tidak siap untuk terlibat dalam sebuah penilaian skala besar, daerah-daerah dalam negara itu bisa berpartisipasi sendiri. Begitu sebuah negara disetujui oleh Dewan Pembina PISA, sekolah-sekolah individual dipilih berdasarkan kriteria yang ketat untuk mempresentasikan seluruh siswa 12 tahun di negara itu. Siswa-siswa yang berpartisipasi dalam PISA dipilih secara acak dari seluruh anak yang berusia 15 tahun dalam kelas 7 atau lebih tinggi dari sekolah-sekolah terpilih. Mereka mengikuti ujian dalam bahasa yang sama yang mereka pergunakan di kelas. Siswa tidak diminta mengingat tanggal dan nama yang mungkin mereka ingat. Mereka justru diminta untuk menafsirkan teks, menyelesaikan masalah matematika, atau menjelaskan sebuah fenomena secara ilmiah, menggunakan pengetahuan dan keterampilan menalar mereka. Siswa tidak diberi laporan individual tentang bagaimana mereka mengerjakan ujian PISA, tetapi skor mereka menjadi bagian skor rata-rata nasional. Sekalipun mungkin Anda mendengar setiap 3 tahun ketika hasil-hasil PISA diumumkan, PISA bukan hanya tentang memeringkat negara. Yang lebih penting adalah hasil PISA dapat menunjukkan apakah sistem sekolah menjadi lebih atau kurang efektif dalam mempersiapkan siswa-siswa untuk studi lebih lanjut atau tidak. PISA adalah pembelajaran tentang apakah anak-anak 15 tahun memperoleh keterampilan sosial dan emosional yang perlu mereka kembangkan. Seperti mengetahui bagaimana bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain, dan PISA adalah tentang memanfaatkan hasil-hasil penilaian, menerjemahkannya menjadi berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang seperti apa sistem pendidikan yang paling efektif itu. Pada akhirnya, sistem-sistem itu adalah di mana semua siswa, bukan hanya yang paling beruntung, diberi peluang terbaik untuk belajar, dan dukungan terbesar dalam mewujudkan potensi mereka. PISA tidak hanya bertujuan menunjukkan bagaimana sistem-sistem itu dibangun, tapi untuk mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem-sistem sekolah yang lebih baik dan lebih inklusif.
Ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai PISA. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.